Pengertian EPDS. EPDS adalah sebuah tes berupa 10 pertanyaan screening yang dianggap efisien untuk dapat mengidentifikasi kondisi seorang pasien yang berisiko mengalami depresi postpartum. Adapun tujuan dari pengisian kuesioner EPDS adalah untuk mendeteksi dini masalah psikologis pada ibu postpartum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Siang. Maaf ya Bu, sebelumnya telah mengganggu waktu Ibu. Ya, nggak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Bidan Anis, bidan desa di desa ini ya Bu. Kebetulan pada hari ini saya tugasnya itu berkunjung ke rumah ibu-ibu nifas ya Bu, termasuk ke rumah Ibu. Bagaimana Bu? Keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat. Bayi Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah ya Bu. Untuk ASINya lancar Bu? Lancar Bu. Baik, alhamdulillah. Ini Ibu masa nifasnya sudah berapa hari Bu? Sudah 10 hari Bu. Oh baik, sudah 10 hari ya Bu. Nah Bu, jadi tujuan saya berkunjung ke rumah Ibu ini untuk meminta Ibu mengisi kuesioner pasca persalinan ya Bu. Kuesioner pasca persalinan ini itu biasanya disebut dengan kuesioner EPDS atau skala depresi postpartum. Jadi tujuan dari kuesioner EPDS ini itu untuk mendeteksi apakah ibu nifas mengalami gangguan emosional ataupun gangguan psikologis pada masa nifas yang bisa menyebabkan depresi pasca persalinan ya Bu. Ya Bu. Nah Bu, sebelumnya saya izin mendata biodata Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia Bu? Ya, saya bersedia. Baik Bu. Ini dengan Ibu siapa ya Bu? Dengan Ibu Eka. Dengan Ibu Eka ya Bu. Ya. Untuk tanggal lahir Ibu tanggal berapa ya Bu? 13 November 1989. 13 November 1989 ya Bu. Untuk alamatnya Bu di mana? Limau Manis. Limau Manis. Ya. Untuk tanggal kelahiran anak Ibu tanggal berapa Bu? Tanggal 26 Agustus 2021. 26 Agustus 2021 ya Bu. Ibu sudah berapa kali melahirkan Bu? Sudah 2 kali Bu. 2 kali. Untuk pendidikan Ibu Bu, Ibu tamatan apa ya Bu? SMA. Tamatan SMA ya Bu. Untuk pekerjaannya Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nah baik Bu, sebelum pengisian kuesioner saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara pengisiannya ya Bu. Ya. Jadi cara pengisiannya itu di dalam kuesioner ini ada 10 pertanyaan Bu. Nah di tiap pertanyaan itu ada 4 opsi atau ada 4 pilihan jawaban. Jadi Ibu harus memilih salah satu jawaban yang paling mendekati perasaan Ibu dalam 7 hari terakhir ya Bu. Ya. Bukan hanya perasaan Ibu pada hari ini, tapi dalam 7 hari terakhir ya Bu. Iya Bu. Jawabannya itu bisa Ibu centang ataupun Ibu silang di dalam kotaknya ya Bu di sini. Terus jika Ibu kurang memahami pertanyaannya bisa Ibu tanyakan kepada saya ya Bu jika Ibu kurang mengerti. Nah saya minta Ibu membacakan pertanyaan dan jawabannya dengan agak sedikit keras ya Bu. Iya Bu. Ibu silahkan diisi ya Bu kuesionernya. Ya. 1. Saya mampu tertawa dan merasakan hal-hal yang menyenangkan sebanyak yang saya bisa. Nomor 2. Saya melihat segala sesuatunya kadang sangat menyenangkan. Kurang dibandingkan dengan sebelumnya Bu. Iya Bu. Nomor 3. Saya menyalahkan diri saya sendiri saat sesuatu terjadi tidak sebagaimana mestinya. Ini maksudnya bagaimana ya Bu? Ya Bu, jadi maksud dari pertanyaan nomor 3 itu saya menyalahkan diri saya sendiri saat sesuatu terjadi tidak sebagaimana mestinya. Jadi maksudnya itu Ibu menyalahkan diri Ibu sendiri ketika sesuatu yang Ibu harapkan itu tidak sesuai Bu dengan yang biasanya atau dengan yang semestinya atau dengan kenyataannya Bu. Bisa dimengerti Bu?
Oh, iya Bu. Iya, kadang-kadang Bu. Iya Bu. Selanjutnya Bu. Baik Bu. Nomor 4, saya merasa cemas atau merasa khawatir tanpa alasan yang jelas. Jarang-jarang Bu. Nomor 5, saya merasa takut atau panik tanpa alasan yang jelas. Tidak terlalu sering. Nomor 6, segala sesuatunya terasa sulit untuk dikerjakan. Iya, kadang-kadang saya tidak mampu menangani seperti biasanya. Nomor 7, saya merasa tidak bahagia sehingga mengalami kesulitan untuk tidur. Tidak pernah sama sekali Bu. Nomor 8, saya merasa sedih dan merasa diri saya menyedihkan. Tidak terlalu sering Bu. Nomor 9, saya merasa tidak bahagia sehingga menyebabkan saya menangis. Tidak pernah sama sekali. Nomor 10, muncul pikiran untuk menyakiti diri saya sendiri. Maksudnya menyakiti diri saya sendiri itu bagaimana ya Bu? Ya Bu, jadi maksud dari pertanyaan nomor 10 ini adalah muncul pikiran untuk menyakiti diri saya sendiri. Ini Bu, pertanyaan nomor 10 ini itu menyakiti diri saya sendiri itu sudah mengarah ke arah bunuh diri Bu. Tidak pernah sama sekali Bu. Baik Bu. Ya, ini Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Tunggu sebentar ya Bu, saya melakukan pentotalan dari jawaban, pentotalan skor atau nilai dari jawaban yang telah Ibu jawab. Ya. Baik Bu, jadi total skornya itu ada 9 ya Bu. Kesimpulannya itu berarti hasilnya itu baik. Jadi selama persalinan, kondisi emosional dan psikologis Ibu baik-baik saja ya Bu, stabil ya Bu. Ya, ya Bu. Mungkin cara menyusui Ibu itu baik, dukungan dari suami, keluarga ataupun orang-orang terdekat juga baik. Jadi di sini Bu, saya menyarankan Ibu apabila Ibu ada mengalami kesulitan dalam mengurus anak Ibu atau mengalami sedikit gangguan, rasa tidak nyaman, khawatir, Ibu bisa berbagi cerita kepada suami Ibu ataupun keluarga, orang-orang terdekat, agar ibu itu tidak merasakan sendirian ya Bu. Iya Bu. Jadi Ibu itu bisa berbagi cerita Bu, berbagi cerita agar Ibu itu tidak merasakan stres ataupun ketakutan, kekhawatiran. Saya yakin Ibu ini adalah ibu yang kuat, ibu yang hebat, ibu yang bisa mengurus anak Ibu menjadi lebih luar biasa ya Bu. Ya, amin. Baiklah Bu, untuk pengisian kuesionernya sudah selesai. Semoga anak Ibu sehat-sehat selalu ya Bu. Ibu juga sehat-sehat, dan semoga Ibu menjadi ibu yang lebih baik lagi ke depannya ya Bu. Ya, amin. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Ya, makasih sama-sama. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Ya Bu. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga.